Dengan mayoritas umat muslim di Indonesia, tak heran jika Indonesia banyak masjid yang indah, unik, dan bersejarah. Masjid ini menjadi salah satu simbol kerukunan umat muslim. Assalamualaikum, kali ini kita akan ke masjid yang ada di Banten, yaitu Masjid Agung Ats-Tsaurah. Ternyata dahulunya masjid ini disebut sebagai Masjid Pegantungan. Masjid ini salah satu masjid tertua di Serang, Banten. Lokasi masjid ini di link Pegantungan Masjid Ats-Tsaurah RT 1 RW 7 Kecamatan Serang, Banten. Masjid ini dikenal sebagai Masjid Agung Serang serta merupakan simbol kerukunan umat beragama dan diapit oleh 3 tempat ibadah umat Kristen, yakni Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP, Gereja Betel Indonesia di Serang di bagian belakang masjid, serta Gereja Katolik Kristen Raja tepat di depan masjid. Masjid ini dibangun pada era Bupati Pandeglang Eda Tumenggung Basudi Tejonegoro Tapa tahun 1870 sampai 1888. Ternyata nama Masjid Ats-Tsaurah ini memiliki makna tersendiri, yaitu berarti perjuangan. Disematkan pada masjid ini di tahun 1974. Masjid ini pun direnovasi beberapa kali hingga bentuknya menjadi sekarang ini. Indah kan? Masjid ini memiliki ciri khas sebagai tradisi bangunan di Pulau Jawa, yakni 5 × 3 dan bentuk ruangan dengan konsep pendopo terbuka, sama seperti khas rumah joglo. Konsep terbuka ini membuat masjid berkesan ramah dan bersahaja. Konsep 5 × 3 secara filosofi mengandung arti iman, Islam, dan ihsan. Pada tahun 1956, masjid ini direnovasi untuk melengkapi dan dibangun menara. Masya Allah, keindahan ruangan dengan tiang penyanggah yang membentuk kolom-kolom. Terdapat 16 tiang, 4 diantaranya merupakan tiang utama penyanggah 5 tertinggi. Dalam tradisi Jawa, keempat tiang tersebut merupakan soko guru. Di seluruh pangkal tiang terdapat bentuk labu yang merupakan simbol kesuburan daerah Banten. Perbedaan antara tiang soko guru dengan tiang lainnya adalah sabuk dari tembaga. Sabuk di tiang depan kiri tertulis doa merupakan tali ibadah. Sementara di tiang depan kanan bertulis sabar merupakan bagian dari iman. Keseluruhan tulisan merupakan arti yang menggunakan bahasa tulisan Arab.
Di bagian depan, mihrab dihiasi lukisan kaligrafi dan aksen geometris khas Islam dengan warna yang cenderung cerah. Di sisi mihrab terdapat mimbar dengan atap yang dipengaruhi gaya Cina. Di bagian atas terdapat menolo. Menolo adalah hiasan atas masjid yang terbuat dari bahan tanah liat. Menolo ini banyak ditemukan pada situs-situs peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Menolo di sini berupa keramik tanah liat, terakota berbentuk angsa. Pada tahun 1956, masjid ini direnovasi untuk melengkapi dan dibangun menara. Bentuk menara heksonal dengan tidak tudukan tengah dan atap yang terdiri dari 2 limas dan menolo. Menara berfungsi sebagai tempat peletakan pengeras suara untuk menyiarkan kumandang azan. Ternyata bukan hanya sebagai tempat beribadah saja, masjid ini sering digunakan untuk kegiatan sosial. Karena masjid ini dilengkapi fasilitas seperti balai kesehatan, pelayanan Baitul Ma'al, wa Tamwil sebagai pengembangan ekonomi kemasyarakatan berbasis syariah, serta sarana-sarana pembinaan remaja masjid. Masjid ini bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga tempat untuk selalu bersujud syukur, serta tempat yang dapat banyak manfaat. Bukan hanya untuk umat muslim saja, tetapi berguna untuk yang lainnya juga. Sampai di sini dulu ya untuk jurnal masjid kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.